Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam literasi. Saya Bianita Saputri dari UPT SMP Negeri 1 Garut. Mencari jejak keberadaan Supyadi yang ditulis oleh F.X. Baskara tahun terbit 2008. Kesaksian pembantu utama Bung Karno yang ditulis oleh F.X. Baskara Tewadoyo berisi tentang hasil wawancaranya dalam mencari Sudanjo Supyadi, pemimpin pemberontakan Beta di Blitar. Nah, pada bulan Februari 1945 terjadi pemberontakan Beta di Blitar. Pemberontakan tersebut hanya berlangsung sebentar, namun mengalami kegagalan. Dalam waktu singkat, perlawanan bersenjata tersebut digulung oleh Jepang. Sebagian pemberontak tewas, sebagian lagi ditangkap dan diadili, sebagian lagi menghilang. Supyadi merupakan salah satu tokoh yang hilang dalam pemberontakan Beta di Blitar. Hilangnya Supyadi menjadi tanda tanya bagi masyarakat hingga saat ini. Apakah beliau sudah tewas atau sudah diadili oleh Jepang? Belum ada yang tahu pasti keberadaannya. Maka dari itu, di dalam buku ini ditulis penelitian F.X. Baskara Tewadoyo untuk mencari jejak keberadaan hilangnya Supyadi yang masih menjadi misteri bagi masyarakat. Nah, salah satu narasumber dari penulisan buku ini ialah Andaryoko Wisnuprabu. F.X. Baskara Tewadoyo meyakini bahwa Pak Andar adalah Supyadi yang hilang. Menurutnya, Pak Andar mampu menyampaikan sejarah kesaksian Supyadi dengan jelas dan terang. Ceritanya, bagaimana beliau bisa melarikan diri dari Blitar ke Ngawi hingga menemui Presiden Soekarno di Jakarta, disampaikan dengan pilihan bahasa yang lugas. Kesimpulan ini juga didukung oleh pernyataan peneliti sosial politik George Jonas Aditjondro pada bagian pengantar yang menyatakan sangat mantap bahwa kesaksian Andaryoko sebagai Supyadi sangatlah mampu untuk dipertahankan. Sudanjo Supyadi dikenal sebagai pemimpin pemberontakan militer terhadap tentara Dai Nippon di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Sayangnya, pemberontakan tersebut gagal. Tampetai terlalu kuat hingga aksi militer tidak terlalu lama. Kegagalan tersebut berbuntut pada Yukegi yang bertugas secara teknis dan administratif mengawasi peta, menyisir tempat pelarian pemberontak hingga ke sudut desa dan hutan yang paling jauh. Di tengah hilang timbulnya Supyadi, pada tanggal 6 Oktober 1945, Presiden Soekarno membacakan maklumat pemerintah yang berisi tentang pengangkatan Supyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Karena belum ada kabarnya di mana Supyadi berada, maka pada tanggal 20 Oktober 1945, posisi tersebut digantikan oleh Muhammad Suryo Adikusumo. Sampai ada cerita tentang kekosongan Supyadi, sampai pada akhirnya tanggal 9 Agustus 1975, Presiden Soeharto mengangkat Supyadi sebagai pahlawan nasional. Pada saat Baskara memberikan hasil kesimpulan oleh Andaryoko, kemudian ia bernarasi dalam bukunya tersebut. Selain pada saat Baskara menyampaikan hasil kesimpulannya, buku ini juga memuat opini dari penelaah Asfi Warman Adam, penelaah ahli dalam buku tersebut. Di dalam opininya, Asfi Warman Adam berpendapat di Jawa Pos terkesan menertawakan cerita-cerita Andaryoko yang diwawancarai oleh Baskara. Andaryoko mengatakan bahwa super sema itu tidak ada saja, kata Asfi. Namun, secara ilmiah, Asfi menabrakkan kesaksian-kesaksian yang membuat dirinya sendiri yakin kalau Andaryoko bukanlah Supyadi. Andaryoko memisahkan bahwa
penyusunan naskah proklamasi berada di kediaman Soekarno. Namun, semua sumber menyebutkan bahwa itu dilaksanakan di rumah Maida. Andrioko mengaku bahwa ialah pemuda bercelana pendek yang mengangkat bendera pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, didampingi oleh Latif Hendraningrat. Padahal, Latif Hendraningrat sendiri berkesaksian bahwa pemuda bercelana pendek tersebut kemudian dikenal sebagai Suhut Prawiratmojo. Dan bukti ini tidak terbantahkan. Pada bulan November 1945, Supiyadi diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Namun, Andrioko mengaku bahwa ialah Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Akhir dari cerita buku ini ialah buku ini memuat adanya perbedaan pandangan dari George Julius Adichandra dan Aswi Warman Adam terkait siapa sebenarnya Supiyadi itu. Pada bagian George Julius Adichandra berpendapat bahwa kesaksian Andrioko sebagai Supiyadi sangatlah mampu untuk dipertahankan. Namun, Aswi berpendapat bahwa kesaksian Andrioko bukanlah Supiyadi, maka pantas bila keduanya saling berbeda pendapat. Terlepas dari itu semua, tugas kita selanjutnya adalah mempelajari sejarah dan melakukan pencarian terhadap sejarah yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Kelebihan buku ini ialah buku ini dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi sehingga para pembaca lebih mudah dan tertarik untuk membaca. Pesan dari buku Mencari Jejak Supiyadi yang ditulis oleh F.X. Baskara-Tewardoyo ialah bahwa kita sebagai bangsa yang merdeka jangan sampai kita melupakan sejarah dan gunakan rasa keingintahuan kita untuk melakukan pencarian terhadap sejarah hingga saat ini yang masih menjadi misteri dan perdebatan. Demikian retelling yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Tian Dita Saputri. Pas 7 menit nih tadi, Pak Baskara. Monggo, silakan. Ananda Tian Dita, sebagai sebuah karya tulis sejarah, ada banyak sumber sejarah ya. Tapi penulis sejarah di buku itu menulis secara lisan, dimana kemungkinan ada banyak bias. Kemudian pertanyaannya adalah apa upaya yang dilakukan oleh penulis buku ini agar karyanya memiliki nilai objektivitas yang baik. Baik, yang dilakukan penulis dalam buku ini ialah penulis memberikan wawancara terhadap Andrioko dan beberapa bukti atau kesaksian Andrioko agar beberapa dalam buku tersebut bisa dipercayai oleh pembaca. Terima kasih. Lagi ditambah boleh. Waktunya masih 5 menit. Jadi di dalam buku ini kan memuat sejarah-sejarah tentang pengakuan Andrioko sebagai Supiyadi. Nah, kita jangan sampai percaya dengan hal begitu saja tanpa ada bukti atau kesaksian dari latar belakang tersebut. Sudah cukup? Sudah, monggo dilanjut Pak Ali. Terima kasih. Bajunya bagus ya. Pinjam apa beli? Pinjam. Oh pinjam. Iya. Kalau dia juga mengaku sebagai pemuda bercelana pendek, ya ketika mengibarkan bendera sang merah putih itu, sampai percaya enggak itu? Tidak. Kenapa? Karena itu kan didampingi oleh Latif Hendraningrat. Dan sedangkan Latif Hendraningrat sendiri berkesaksian bahwa pemuda bercelana pendek tersebut dikenal sebagai Suhut Prawiratmojo. Jadi itu Andrioko bukan Suhut Prawiratmojo. Andrioko Supiyadi? Bukan. Oh, bukan. Tidak percaya ya? Tidak. Oh, ya, sudah. Oke, dilanjut.
Pak Dodi, monggo. Ya, terima kasih Mbak Diandita Saputri ya. Iya. Alhamdulillah. Kostumnya ini mengingatkan cucu saya, Mbak. Saya setiap hari Kamis pakai seperti itu di kota. Nah, luar biasa. Nah, ini menimbulkan semangat untuk memiliki Supriyadi kembali. Saya terkait dengan tadi saya mendengarkan bahwasanya pemerintah melalui Bung Karno memberikan penghargaan pahlawan nasional, demikian kan? Oke. Pahlawan nasional berarti diberikan ketika pahlawan sudah meninggal. Iya. Dan diangkat di sini masih ada Supriyadi hidup kembali. Nah, menurut panjenengan Mbak Parandita Saputri bagaimana tentang pemberian penghargaan sebagai pahlawan nasional dan tampilnya hidupnya kembali Sang Supriyadi ini, monggo. Jadi kan saat pemberontakan peta itu Supriyadi melarikan diri entah kemana, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi sebagian besar orang menganggapnya Supriyadi itu melarikan diri. Jadi sampai sekarang saya termasuk penulis atau semua orang belum tahu pasti keberadaannya Supriyadi di mana. Dan sebelumnya Supriyadi itu mendapat gelar Sudanjo saat pemberontakan. Setelah itu Supriyadi diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat. Namun rakyat tersebut digantikan. Setelah itu sehingga sampai sekarang belum ada kabarnya. Oleh karena itu Supriyadi diberikan sebagai penghargaan pahlawan nasional. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dilanjut Pak. Oke, terima kasih Pak Dodi. Tepuk tangan untuk Yandita Saputri dari UPT Asam Negeri 1 Garut.